211 malam yang intens 1. Begitu Leng Xicheng berkata begitu, Ni Zining yang duduk di seberangnya tidak sengaja menelan cabai rawit hingga tersangkut di tenggorokannya. Ia tersedak dan hampir mengeluarkan air matanya. Ni Zining segera menundukkan kepala dan memasukkan telur labu pahit ke mulutnya. Rasanya benar-benar sangat pahit. Setelah selesai makan malam, Gu Qingqing dipanggil oleh Luo Qingsui. Sepertinya ia sedang mempersiapkan sesuatu untuk ulang tahunnya besok. Meskipun ini hanya satu tindakan kecil, sudah bisa dilihat bahwa setidaknya Luo Qingsui dan Leng Yunting masih cukup puas dengan kehadiran Gu Qingqing sebagai menantu keluarga Leng. Meskipun Leng Xicheng dan Gu Qingqing benar-benar hanya berakting, Gu Qingqing takut tidak dapat melewati tahap orang tuanya jika nanti ingin bercerai dari Leng Xicheng. Beberapa tetua keluarga Su dan keluarga Ni memandang satu sama lain. Sementara itu, Su Zijin terlalu malas untuk memedulikan ini. Ia segera berlari ke samping Leng Xicheng dan bertanya, "Kak Xicheng, aku dengar kakak berniat untuk menjadikan Su Zipei bintang iklan baru grup Leng kali ini." Pertanyaan Su Zijin ini membuat semua orang di ruang tamu melihat ke arah mereka. Bahkan, Gu Qingqing yang berada di dalam dapur juga bisa mendengarnya dan tubuhnya mendadak menjadi sedikit kaku. Leng Xicheng duduk di atas sofa dengan dagu sedikit terangkat. Suaranya tenang dan tidak ada gejolak sama sekali saat ia berkata, "Su Zipei adalah salah satu kandidat yang dipilih secara selektif oleh Dewan Direksi kami. Jika dia punya jadwal, bersedia untuk bekerja sama, dan bayarannya juga cocok, tentu saja bisa bekerja sama." Su Boxian tersenyum dan menyahut, "Zipei juga pernah membicarakan hal ini denganku. Dia bilang dia juga sangat tertarik dan akan berusaha meluangkan jadwal untuk membahas kerjasama." Leng Xicheng tidak mengangguk maupun menggelengkan kepalanya. Baginya, bekerja sama dengan Su Zipei hanyalah pekerjaan biasa dan tidak ada arti samanya sekali. Tetapi, Gu Qingqing yang sedang mendengarkan dengan cermat dari dapur merasa bahwa Leng Xicheng dan keluarga Su sudah hampir bertengkar satu sama lain. Jika di saat seperti ini grup Leng masih bisa bekerja sama dengan Su Zipei, pada dasarnya itu adalah sebuah hal yang sungguh luar biasa. Tut, tut. Panci di depan Gu Qingqing mulai berbunyi karena mengeluarkan gelembung. Luo Qingsui dengan baik hati mengingatkan Gu Qingqing, "Qingqing, sudah perlu menambahkan sedikit kecap." Luo Qingsui sedang merebus daging babi dan harus menambahkan kecap untuk memberi warna. Gu Qingqing refleks mengambil sebotol cuka di sebelahnya dan menuangkannya ke rebusan itu. Setelah menuangkannya, barulah ia menyadari ada yang tidak beres. Gu Qingqing langsung merasa panik dan memanggil Luo Qingsui, "Bu, saya." "Tidak apa-apa, biarkan nak kecil memakan sepanci daging ini," kata Luo Qingsui. Bagaimanapun, Leng Xicheng pasti akan menghabiskannya selama lauk itu dimasak oleh Gu Qingqing. Meskipun Luo Qingsui tidak menyalahkan Gu Qingqing, ia tidak berani membiarkan Gu Qingqing membuat masalah di dapur lagi. Ia pun membiarkan Gu Qingqing keluar. Begitu keluar pintu, Gu Qingqing langsung bertemu dengan Ni Zining. Malam ini, Ni Zining tidak mengatakan sepatah kata pun selain memanggil Gu Qingqing, kakak ipar. Padahal, sebenarnya ia ingin bertemu dengan Gu Qingqing dan berbicara dengannya. Bahkan, meskipun Gu Qingqing hanya memperlakukannya sebagai teman. Saat Ni Zining masih tinggal di luar negeri, ia mendengar kabar bahwa Gu Qingqing menikah dengan Leng Xicheng. Ia juga mendengar bahwa Leng Xicheng tidak baik padanya. Selain itu, kabarnya Leng Xicheng juga memiliki banyak wanita di luar. Pria mana yang bisa tahan saat mendengar bahwa wanita yang selalu ia sukai dalam hati telah menikah dengan orang lain tetapi malah tidak dihargai. Tetapi, entah mengapa, jantung Ni Zining tampaknya sedikit tidak dapat beradaptasi ketika melihat Leng Xicheng dan keluarga Leng memperlakukan Gu Qingqing dengan sangat baik. Ni Zining mendongak dan melihat wajah Gu Qingqing yang menjadi lebih cantik dari 3 tahun yang lalu. Hatinya merasakan perasaan yang campur aduk. Saat Gu Qingqing berjalan ke kanan, Ni Zining segera melangkah ke kanan dan menghalangi di depan Gu Qingqing. Gu Qingqing jelas terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat Ni Zining. Sedikit perasaan rumit melintas di mata Ni Zining. Setelah beberapa saat, barulah ia mengatakan, "Kamu." Sebelum Ni Zining menyelesaikan kata-katanya, ia hanya mendengar suara deru langkah kaki di belakangnya. Kemudian, sebuah bahu yang berat menabraknya dari belakang hingga membuatnya terhuyung-huyung. Leng Xicheng berjalan dengan cepat seperti embusan angin, meraih tangan Gu Qingqing, dan mencium Gu Qingqing dengan intens di depan Ni Zining. 212 malam yang intens 2. Gu Qingqing sendiri tidak menyangka dirinya tiba-tiba akan mendapat ciuman yang begitu intens dari Leng Xicheng, apalagi di depan Ni Zining. Ia hanya bisa melihat Leng Xicheng.
Jangankan melawannya atau mematuhinya, Gu Qingqing merasa seperti otaknya tiba-tiba mati mesin dan seluruh tubuhnya membeku dalam sekejap. Leng Xicheng mencium Gu Qingqing dengan sangat keras. Meskipun ia tidak menggigitnya, ia sama sekali tidak keberatan melakukannya di depan Ni Zining. Satu tangan Leng Xicheng melingkari pinggang ramping Gu Qingqing, sedangkan satu tangannya lagi berada di belakang kepala Gu Qingqing. Jari-jarinya masuk ke dalam rambut lebat Gu Qingqing untuk menahan pergerakan kepalanya. Ketika Gu Qingqing belum bereaksi, Leng Xicheng dengan cepat membuka giginya yang sedikit terbuka karena terkejut. Ia terus menuju ke dalam dan menyebabkan badai di mulut Gu Qingqing. Karena tenaga Leng Xicheng terlalu kuat, Gu Qingqing bahkan sampai terdorong mundur 2 langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Setelah mendapat tempat untuk bersandar, Leng Xicheng terus mencium Gu Qingqing dengan semakin sembrono. Ia bahkan menggerakkan tangannya yang memegang pinggang ramping Gu Qingqing ke atas. Lalu, ia mencubit dagu kecil Gu Qingqing agar kepalanya terangkat ke sudut yang bisa lebih memungkinkannya untuk memperdalam ciumannya. Saat mereka berdua biasanya bergumul, kadang-kadang Leng Xicheng akan menyerang dengan lebih ganas dan intens ketika mereka sendirian. Masalahnya, sekarang Ni Zining sedang melihat dari samping. Di dapur yang tidak jauh dari lokasi mereka, masih ada Luo Qingsui. Belum lagi, masih ada sekelompok kerabat di ruang tamu. Jika pergerakan mereka sedikit saja lebih keras, pemandangan ini akan menjadi ritme yang mengundang penonton gratis. Setelah awalnya sedikit terkejut, Gu Qingqing tersadar kembali dan mulai bergerak di ruang yang sempit. Tidak ada masalah ketika ia diam saja dan tidak berusaha melepaskan diri. Namun, saat ia mulai berusaha berjuang, Leng Xicheng menggunakan tangan besarnya untuk meraih tangan kanan Gu Qingqing yang melawannya. Leng Xicheng menekan dan mengunci tangan Gu Qingqing dengan erat di sisi tubuhnya, dengan postur seolah-olah ingin memakannya. Bahkan, Leng Xicheng tanpa malu-malu menggunakan satu tangan itu untuk mencubit daging lembut di pinggang Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak takut hal yang lain, namun ia hanya takut geli. Saat Leng Xicheng mencubit bagian tubuhnya yang gampang geli, seluruh tulangnya menjadi lunak dan ia tidak memiliki sedikit pun tenaga untuk melawan. Begitu Gu Qingqing menjadi tidak bertenaga, tangan Leng Xicheng bergerak ke atas. Tangannya menekan Gu Qingqing dengan tidak berat maupun ringan, seperti sedang mengendalikannya atau menggodanya. Gu Qingqing merasa geli, kakinya tidak bertenaga, dan ia juga tidak berani melawan. Biasanya Leng Xicheng selalu langsung ke sesi utama ketika bersamanya dan jarang menggunakan metode lembut seperti ini. Kepala Gu Qingqing terasa pusing dan seluruh anggota tubuhnya seakan kehilangan tulang. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak bertenaga. Leng Xicheng terus menciumnya hingga mendengar suara langkah kaki mendekat. Saat itulah, baru ia melepaskan Gu Qingqing. Begitu tubuh Leng Xicheng menjauh tubuhnya, kaki Gu Qingqing langsung menjadi lemas dan ia hampir jatuh. Leng Xicheng bereaksi dengan cepat dan Xicheng refleks melingkarkan tangannya di pinggang Gu Qingqing. Ia membiarkan Gu Qingqing bersandar padanya dengan kepala Gu Qingqing menunduk di bahunya. Tangannya yang lain mengusap rambutnya Gu Qingqing, seperti menghibur dan juga seperti memberikan kasih sayang. Leng Xicheng kemudian menoleh. Meskipun masih ada bekas kemerahan di wajahnya, ekspresinya malah sangat tenang saat ia menatap Su Zijin yang datang. Ia pun bertanya dengan ringan, ada sesuatu. Pupil mata kuning Leng Xicheng dengan cepat melirik. Tetua keluarga Su dan keluarga Ni yang sedang berbicara di ruang tamu juga melirik ke arah sini. Jelas mereka juga melihat pemandangan tadi, tapi justru bagus jika mereka melihatnya. Biar mereka sadar diri tidak selalu menyebutkan tentang diskusi pernikahan Leng Xicheng dan Su Zipei. Su Zijin memperhatikan Leng Xicheng dan Gu Qingqing yang berciuman. Ia juga melihat Ni Zining yang berdiri di samping dengan ekspresi terluka. Su Zijin segera menarik lengan Ni Zining, seolah-olah ingin mengumumkan kekuasaannya, dan sengaja bertanya, "Kakak Xicheng, mengapa kalian berdiri di sini? Ada sofa di sana, mengapa tidak duduk dan mengobrol bersama?" Leng Xicheng melirik Su Zijin, kemudian menatap Ni Zining yang tidak bersemangat, dan tersenyum dengan santai. "Qingqing sedang tidak sehat, jadi aku harus menemaninya kembali ke kamar tidur," kata Leng Xicheng. Selanjutnya bab 213 malam yang intens 3.